Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpah curahkan rahmatnya kepada kita para hambanya. Perkenalkan, nama saya Umay Suniar dari anggota kelompok 2. Saya akan mempresentasikan sebuah judul ataupun tema yaitu Multinational Capital Budgeting. Adapun pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas terdapat 9 subbahasan, yaitu pengertian, tujuan, tahapan, faktor apa yang harus dilakukan, faktor yang mempengaruhi, kompleksitas, biaya modal MNC, analisis penganggaran, lalu terakhir adalah studi kasus dengan metode NPV. Pengertian Multinational Capital Budgeting yaitu evaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal yang mana membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan sekumpulan biayanya. Lalu ada tujuan MCB atau Multinational Capital Budgeting, mengevaluasi layak atau tidaknya rencana proyek perusahaan tersebut. Hal ini dalam artian untuk evaluasi proyek internasional yang pantas untuk diimplementasikan. Tujuan ini adalah sebagai tujuan uji coba hipotesis tersebut terhadap perusahaan yang akan digarap nantinya. Lalu ada penganggaran modal multinasional, biaya yang harus ditentukan dan bagaimana perkiraan aliran kas yang diharapkan. Risiko aliran kas juga harus disertai estimasi dan manajer juga harus menentukan modal seperti apa yang tepat untuk penganggaran perusahaan tersebut. Lalu adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan investasi luar negeri, yaitu usia proyek, harus cash flow per tahun, fluktuasi nilai tukar dan tingkat risiko, lalu ada nilai investasi. Selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi multinational capital budgeting. Ada fluktuasi falas. Fluktuasi ini selalu berkepanjangan dengan waktu ya, yang bisa menyebabkan MNC ini harus membuat skenario untuk mengantisipasinya. Lalu ada inflasi. Inflasi ini adalah biaya dan pendapatan yang dipengaruhi oleh fluktuasi inflasi juga. Jadi relatif tinggi, kalau misalkan relatif tinggi menyebabkan nilai mata uangnya lemah. Lantas ada struktur penganggaran. Nilai sebuah proyek ditentukan oleh struktur penganggaran perusahaan karena dengan sumber biaya yang berbeda, maka biaya modal akan berbeda pula. Hasil akhirnya NPV juga bisa berubah. Lalu ada block fund. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelanggaran atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Lalu ada ketentuan pembayaran. Jadi perusahaan induk ini kadangkala memaksa si perusahaan anaknya itu untuk mengirimkan dana dalam persentase tetap. Jadi tindakan ini juga sebenarnya akan memperumit jumlah peramalan dana dari si anak perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah nilai sisa. Jadi besaran nilai sisa proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV proyek. Insentif pemerintah negara asal. Proyek baru MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara. Lalu ada biaya sosial. Biaya sosial ini berupa seperti tempat tinggal, pendidikan, perawatan, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh para pekerja. Biaya ini secara langsung dalam estimasi aliran kas periodik. Terakhir adalah pengambilan oleh pemerintahan negara tuan rumah. Risiko yang dihadapi oleh MNC ini sebenarnya alih-alihnya perusahaan anak oleh pemerintah setempat. Risiko seperti ini akan mempengaruhi nilai NPV. Lalu ada kompleksitas multinational capital budgeting.
harus ada beberapa poin dalam submateri ini, yaitu estimasi kas harus lebih rumit untuk investasi luar negeri. Arus kas harus dikonversi ke mata uang induk perusahaan. Lalu ada dividen dan royalti dikenakan pajak. Selanjutnya adalah biaya modal MNC. Beberapa poin: iuran perusahaan, 2 akses modal internasional, 3 diversifikasi internasional, dan terakhir adalah risiko nilai tukar. Analisis penganggaran modal MNC. Analisis ini menggunakan beberapa metode, namun dibuat lebih terperinci menjadi dua metode, yaitu payback periode dan net present value. Payback periode ini lama waktu yang diperlukan kembalinya dana investasi awal, sementara net present value nilai bersih saat ini dari sebuah proyek investasi. Berikut adalah rumus dari net present value tersebut. Nah, ini adalah studi kasus metode NPV. Sebagai contohnya adalah manajer keuangan PT Asia Utara sedang melakukan analisa pada 3 usulan proyek atau investasi yang bersifat mutually eksklusif. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut diperkirakan sebesar 12.000 dari masing-masing investasi, dan biaya modal atau cost of capital yang ditetapkan adalah 2%. Tentukan proyek atau investasi yang paling visible dari data proyek dalam jumlah rupiah. Ini adalah data dari sebuah proyek A, B, C, dan berikut adalah penyelesaiannya. Sehingga nanti akan didapatkan proyek yang layak adalah proyek B, karena NPV yang diperoleh jauh lebih besar antara proyek A dan proyek C. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.